Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darga wa ya ahla batin wa ya ahla nubuti wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mentakdir kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid ini. Mari kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf al-mandur wa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf yang dinadari selama saya berada di dalam masjid ini, agar setiap daripada menitnya kita terhitung menjadi orang yang memerdekakan budak Ismail, budak yang paling mahal, dan nilainya kalau sekarang itu kurang budak paling murah itu 500 juta. 500 juta. Nah ini kalau budak Ismail, budak paling mahal, lebih dari itu. Setiap menitnya, setiap detiknya kita akan dapat pahala yang begitu besar, dan ada riwayat juga kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kalau kita niat i'tikaf di dalam masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi niat i'tikaf, saya niat i'tikaf lillahi taala, atau dinadari, saya niat nadar i'tikaf selama di dalam masjid ini fardu karena Allah taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah yang ke-54. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. An-nuru jundul qalbi kama anna ad-dulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadad dulami wal aghyar. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, beliau menasihatkan an-nuru jundul qalbi, cahaya kebaikan adalah tentaranya hati. Kama anna dzulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan, kejelekan adalah tentara nafsu. Fa idza arada Allah yansura 'abdah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menolong hambanya, amaddahu bi junudil anwar, Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba tersebut, memberikan anugerah hamba tersebut dengan tentara-tentara cahaya. Wa qata'a anhu madadadulami wal aghyar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutus dari hamba tersebut bantuan-bantuan tentara-tentara kegelapan dan gemerlap-gemerlapnya nafsu ataupun dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau menerangkan pertama bahwasanya hati manusia itu adalah tempat bertempurnya iman dan nafsu. Hati manusia itu adalah tempat bertempurnya iman dan nafsu. Setiap saatnya manusia selalu bertempur terus, setiap seperti itu. Ada bisikan untuk melakukan kejelekan, ada dorongan untuk melakukan ketaatan.
medan pertempuran antara iman dan nafsu adalah hati kita. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menolong hambanya, maka dia akan dibantu dengan tentara-tentara cahaya. Sebaliknya kalau Allah tidak mau menolong hamba tersebut, alias hamba tersebut menjadi hamba yang hina, maka dia akan dijauhkan dari tentara-tentara cahaya, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cahaya lampu yang terlihat, bukan. Tentara-tentara cahaya ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Razuk. Syekh Razuk ini beliau mengatakan Amdadul Anwar, salah satu bantuan-bantuan tentara cahaya dari Allah itu ada 3. Yang pertama adalah al-yakin. Yang pertama adalah yakin, keyakinan yang mantap, keyakinan yang sesuai dengan keyakinannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau dikehendaki Allah jadi hamba yang baik, maka dia akan dikuatkan dengan tentara cahaya. Pertama, Allah akan berikan keyakinan akidah yang benar dengan orang tersebut. Akidah yang benar adalah akidah yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, keyakinan yang mengikuti keyakinannya Kanjeng Nabi, keyakinan akidah yang mengikuti akidahnya para sahabat Nabi, keyakinan akidah yang mengikuti para tabi'in dan tabi'in, para ulama yang soleh, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akidah yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah, keyakinan seperti keyakinannya Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang soleh. Kalau orang akidahnya tidak benar, alias keyakinannya ini melenceng, maka hamba tersebut akan terus dikuasai oleh nafsu dan dia tidak akan pernah sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang penting kita pahami adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dan tidak membutuhkan siapapun dan apapun, termasuk tempat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, karena itu semua adalah tempat. Tempat itu adalah ciptaan makhluknya Allah. Allah tidak membutuhkan tempat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat dengan hambanya. Allah sempurna, tidak membutuhkan tempat. Kalau ada di YouTube atau di media orang yang dianggap ulama, ustadz, bahkan jamaahnya full, dia menerangkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman itu berada di arsy istawa, duduk di arsy. Itu berarti orang yang akidahnya melenceng, salah faham. Allah tidak membutuhkan arsy, Allah enggak membutuhkan langit, enggak membutuhkan surga, enggak membutuhkan semuanya. Tidak membutuhkan tempat karena semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, itu berarti orang yang mengajarkan bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan didengarkan omongannya. Salah memahami ayat, salah memahami hadis. Kemudian yang kedua, di antara yang penting terkait dengan Nabi Muhammad, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ayah ibu Nabi, bukan hanya ayah ibu, kakek Nabi, kakek terus sampai Nabi Adam, mereka semua adalah orang-orang suci, orang-orang yang selamat masuk surga semua. Dalilnya apa? Dalilnya wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah itu mengetahui engkau wahai Nabi Muhammad, berbolak-baliknya engkau di dalam sulbi dan rahim orang-orang yang ahli sujud, sajidin, orang yang sujud, berarti orang-orang suci. Ayah ibu Nabi orang sujud mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, orang Islam, bukan orang kafir, bukan orang nyembah berhala, tidak. Kalaupun
Ada hadis yang mengatakan ayahku di neraka, itu yang dimaksud Nabi bukan ayahnya, yang dimaksud adalah pamannya. Karena itu hati-hati kalau ada yang mengajarkan baik di media sosial atau lainnya, loh ini kan Nabi yang ngomong sendiri, kita ya pengennya ayah ibu Nabi masuk surga, tapi Nabi sendiri yang ngomong ayahnya masuk neraka. Mau bagaimana? Memang hadisnya begitu. Itu adalah orang yang salah memahami hadis. Dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ayah di situ adalah pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab paman. Orang Arab itu biasa nyebut abi, ayah dengan paman dengan sebutan abi, ayahku. Ya. Kemudian di antaranya lagi akidah Ahlussunnah Jamaah yang penting lagi adalah kita wajib mencintai Nabi Muhammad, jelas. Kita wajib mencintai sahabat Nabi Muhammad, jelas. Kita wajib mencintai para wali, orang-orang yang dekat sama Allah, kekasih-kekasih Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, jelas. Yang di zaman akhir kurang begitu jelas itu mencintai keluarga Nabi. Nah ini mulai dikaburkan. Nah, ini mulai dikesampingkan, mencintai keluarganya Nabi SAW, keturunannya Nabi SAW. Padahal seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman akhir, ulama mutaakhirin semuanya sepakat. Seluruh keturunan dari Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain punya keturunan sampai sekarang yang terkenal dengan Habib atau Syarifah kalau perempuan, itu mereka semua adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Nabi SAW. Dan Nabi pun di dalam hadis yang mutawatir maknawi menyatakan nanti tidak akan ada hari kiamat datang kecuali akan ada keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, yaitu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Itu keturunan nanti enggak akan ada hari kiamat sebelum keturunanku itu datang membawa keadilan, memenuhi keadilan ke seluruh penduduk bumi. Seluruh penjuru bumi dipenuhi dengan keadilan oleh Imam Mahdi alaihissalam. Itu hadisnya mutawatir, hadis yang diriwayatkan banyak orang, banyak para ulama, banyak dari para sahabat yang meriwayatkan hadis Imam Mahdi ini sampai mutawatir. Mutawatir itu kalau tidak dipercayai dia hukumnya kafir, murtad. Nah, coba baca syahadat lagi, karena hadisnya hadis mutawatir, nggak bisa dipungkiri. Di situ Nabi nyebut keturunanku akan datang, berarti Nabi punya keturunan. Kalau sampai ada orang meyakini Nabi tidak punya keturunan, oh berarti golongan sesat, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahaya. Apalagi mengajarkan benci dengan habaib, benci dengan habib-habib. Ente ini kurang piknik rupanya. Kamu ngaku muridnya siapa? Mbak Hasyim Asy'ari itu loh, punya guru namanya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakak daripada Habib Ali Habsyi, pengarang Subtul Duror. Lihat di salah satu kitab sanadnya Mbak Hasyim Asy'ari, yang ngaku jadi murid beliau semua itu. Tapi kalau mereka cinta benci sama habaib, mereka berarti benci sama gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru habaib. Mbah Maimun Zubair Sarang punya guru Habib Alwi Al-Maliki yang berada di Mekah. Semua ulama-ulama besar, ente lihat sanad ilmunya ke atas pasti ada habaib. Mereka tidak akan pernah bisa pisah dengan keluarganya Nabi SAW. Tuh, tapi habaib kok ceramahnya nggak lucu, ceramahnya keras gini-gini. Ente ini mau cari tontonan apa tuntunan? Mau pengajian insya Allah lucu dan menyenangkan, wajib ini. Ya. Ini mau cari tontonan apa tuntunan? Yang dicari ilmu. Dulu tuh ulama-ulama dulu kalau ceramah itu banyak yang nangis saking khusyuknya majelis itu. Bahkan saking banyak yang nangis, bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang sampai saking rindunya sama Nabi, rindunya sama Allah ketika orang-orang dulu ceramah itu sampai meninggal di tempat. Karena sudah nggak kuat nahan rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah ketika diterangkan tentang Nabi Muhammad, sampai mereka mati di tempat. Itu namanya syahadatul kubra, mati syahid tertinggi ketika meninggal rindu karena kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang diberi tentara cahaya oleh Allah, dia pertama akan dibenahi akidahnya terlebih dahulu. Tidak semua orang diberikan ini. Banyak orang yang melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu alhamdulillah
Kita berada di Ahlussunnah wal Jamaah yang apa? Benar-benar aswaja, benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah benci sama keluarganya Nabi, itu Ahlussunnah wal Jamaah palsu. Nah, palsu, atau dia kurang piknik, nggak baca kitab, nggak baca riwayat, nggak kenal guru-gurunya sendiri. Guru-gurunya sendiri aja tidak kenal. Nah, apalagi yang lain. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu, ini pertama, Allah akan berikan tentara cahaya berupa akidah yang benar. Ya, berupa akidah yang benar, dia tidak akan terpengaruh dengan golongan-golongan baru. Nah, diajak, sampean ini kok tahlilan terus. Kok tahlilan di zaman Nabi nggak ada, bid'ah, kafir, syirik. Nah, ini tanda orang yang di luar Ahlussunnah itu begitu, Pak. Jadi suka membid'ahkan orang, suka mengkafirkan orang. Nah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Ini tanda orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak, kita diajari tidak boleh mudah membid'ahkan orang, apalagi mengkafirkan orang. Itu di luar sunnah. Kita ziarah wali dianggap kafir karena minta sama kuburan. Padahal sebodoh-bodohnya umat Islam tidak ada yang minta orang yang meninggal. Minta wali itu tidak ada. Minta Allah perantara wali, kan begitu. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengatakan bid'ah. Loh, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu kan tidak ada di zaman Nabi. Nabi ketika meninggal juga tidak ditahlili. Saya tahu, coba orang tahlilan 7 hari itu yang dilakukan apa? Baca Al-Quran, zikir, sodako, ada orang datang dikasih makan-makan, dan seterusnya, maulid dan seterusnya. Itu ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi tidak? Nabi nyuruh sodako apa tidak? Nyuruh. Nabi nyuruh berzikir apa tidak? Nyuruh. Nabi nyuruh baca Al-Quran apa tidak? Nyuruh. Nabi nyuruh baca la ilaha illallah apa tidak? Nyuruh. Semuanya isi tahlilan, isi maulid, isi apa manaqib dan seterusnya, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Karena itu berarti bukan bid'ah yang dilarang. Itu adalah ajaran dari para ulama soleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu pertama, dia akan diberi tentara cahaya, dibenarkan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu, dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang semakin dia itu membenahi ibadah dan semakin membersihkan hatinya. Al-ilmu in qaranatul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang manfaat, yang menjadi tentara cahaya dari Allah untuk mendorong, menjadikan hamba itu sampai kepada ridha Allah, adalah ilmu yang dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita. Kita dilarang oleh Nabi duduk bersama setiap orang yang alim, setiap kiai, setiap ulama, atau setiap habaib. Kita duduk, kita ambil ilmu sama mereka semua. Tidak, jangan, dilihat dulu. Kalau dia sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, baru diambil ilmunya. Tapi kalau tidak sesuai, jangan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la tajlisu inda kulli alimin. Jangan kalian duduk di dekat atau kepada setiap orang yang alim, orang yang pandai berceramah, pandai ngomong. Asal ikut aja di situ, gabung di situ, tanpa kita kenal dulu siapa dia. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kecuali kalian duduk kepada orang alim yang mengajak kalian kepada 5 hal, dari 5 hal menuju 5 hal. Apa yang pertama? Minasyakki ilal yakin. Orang alim yang mengajak kita dari ragu menuju yakin, mantap sama Allah. Itu yang pertama. Dari golongan-golongan ajaran-ajaran sesat menuju Ahlussunnah wal Jamaah. Keraguan menuju keyakinan. Wa minar riya ilal ikhlas. Dan duduklah kepada orang alim yang mengajarkan kita untuk menghindari pamer riya, pamer di hati, menuju pada ikhlas, yang ngajari kita ikhlas.
Wa minar rughba ila zuhdi, dan dari cinta dunia menuju zuhud. Tidak gila dengan dunia. Yang semula urusan duniawi diutamakan, sholat ditinggalkan dan seterusnya. Tapi setelah duduk bersama orang alim tersebut, Masya Allah berubah. Sholat akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia ya dunia, tapi akhirat tidak boleh ditinggalkan. Duduk bersama orang alim yang seperti itu. Wa minal kibri ila tawadhu', dan orang alim yang ngajari kita untuk tawadhu'. Awalnya sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa saya ini, wah saya ini, saya terus, merasa tawadhu', merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya jasa apa-apa, merasa orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang manfaat. Wa minal adawah ila nasihah, dari permusuhan menuju perdamaian, kerukunan. Ini adalah orang alim yang kita disuruh oleh Nabi untuk mengambil ilmu dari orang tersebut, yaitu ilmu orang alim yang mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah secara zahir dan batin. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat ini. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, akan diberi tentara cahaya yang namanya ilham. Diberi ilham. Ilham itu bisa dikatakan firasat. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, waspadalah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, innalillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang dekat kepadanya, yang mana mereka bisa mengenal manusia melalui tanda yang ada pada diri mereka masing-masing. Orang soleh itu Pak, wajah kita itu ada tanda-tandanya. Orang yang ahli maksiat ada tanda-tandanya, bisa dilihat sama dia. Orang yang banyak salah, orang yang ahli bohong dan seterusnya, itu ada tanda-tandanya. Karena itu Habib Ali Habsyi, ketika kita ketemu sama orang soleh yang kita yakini dia orang soleh, masya Allah, dekat sama Allah, wali kalau perlu, maka kita suruh berdoa, Allahumma sturni bisitrikal jamil. Dibaca itu 3 kali. Allahumma sturni bisitrikal jamil, Allahumma sturni bisitrikal jamil, Allahumma sturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aku dengan tutupmu yang indah, sehingga dosa-dosa dan kesalahan kita itu tidak terlihat oleh wali atau orang soleh tersebut. Bukan hanya yang hidup aja, yang meninggal juga sama. Kalau kita masuk ke makam kuburan wali-wali orang soleh ini, kita mau ziarah wali Songo atau wali siapa misalkan, baca doa itu dulu, ya Allah tutup saya dengan tutup yang indah. Ya Allah, berikan saya penutup indahmu, sehingga ketika aku mendekat kepada si wali tersebut di makamnya tersebut, dia tidak terganggu dengan kejelekan amalku. Nih, baca itu supaya ketika kita masuk, walinya itu senang, tidak melihat kejelekan-kejelekan dari amal dan kekurangan kita. Karena kita kan banyak dosa, banyak salah. Dekat sama orang yang bersih, orang yang dicintai oleh Allah. Ibaratnya kotoran masuk di tempat yang bersih, ya kalau nggak dibungkus ya nggak boleh masuk. Tapi kalau sudah dibungkus plastik, dimasukkan tas, sandal ke masjid nggak apa-apa. Dibungkus plastik masukin tas kita, apalagi di sudah ketok, ya nggak apa-apa masuk, karena sudah ditutup dengan tutup yang bagus. Begitu juga kita. Karena memang di antara hamba-hamba Allah ada orang yang seperti itu, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau kita ketemu dengan datang kepada para wali, doa seperti itu, Allah, ya Allah, tutuplah kami dengan tutupmu yang indah. Itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya ngoten nggih. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma sturni bisitrikal jamil, itu dibaca 3 kali. Dulu di zaman Sayyidina Utsman ada sebagian orang yang datang kepada beliau
Orang ini lewat pasar, namanya di pasar, ada manusia macam-macam, ada perempuan yang menutup aurat, ada yang buka aurat, terus macam-macam. Di zaman Sayyidina Utsman ada orang mau datang ke Sayyidina Utsman melewati pasar, di pasar dia melihat wanita, ada wanita cantik, lewat, wah iman gak dingeti, dingeti dosa, gak dingeti mubadir. Akhirnya dia lihat, perempuan cantik ini dilihat. Setelah lihat itu, ini kan maksiat mata ya. Akhirnya datang Sayyidina Utsman. Sampai di Sayyidina Utsman, beliau mengatakan, yadkhulu ahadukum alaina wa fi ainihi atharuz zina. Rombongan orang banyak datang. Kalian yang datang ini banyak, ada salah satu dari kalian yang di matanya ada bekas zina mata alias maksiat mata, yaitu melihat perempuan yang tidak halal, bukan yang halal, bukan istrinya, bukan mahramnya tadi itu. Nah, akhirnya orang ini kaget, dia merasa barusan saya melakukan dosa itu, lihat perempuan. Maka dia bertanya, awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah wafat? Kok bisa tahu sampean? Apakah sampean dikasih wahyu sama Allah? Kok bisa tahu ada yang maksiat mata? Maka dijawab oleh beliau, la walakin burhanun wa firasatun. Enggak, tapi Allah memberikan firasat atau ilham kepada hamba-hamba pilihannya. Sayyidina Utsman, Masya Allah. Karena itu di Al-Quran juga sama. Ibu Nabi Musa alaihissalam itu ketika Nabi Musa lahir laki-laki, khawatir akan dibunuh oleh tentara-tentara Fir'aun yang disebar ke seluruh penjuru. Kan Fir'aun mimpi nanti ada bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Akhirnya dia sudah, orang Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki bunuh semua. Saat itu ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa laki-laki, khawatir Nabi Musa ini akan dibunuh sama tentara-tentara Fir'aun yang disebar kemana-mana itu. Akhirnya Allah SWT memberikan ilham, petunjuk dalam hatinya. Anik difihi fit tabut, wahai ibu Nabi Musa, letakkan anakmu ini, letakkan anakmu, bayimu ini ke peti yang nggak bisa air masuk, peti yang bisa terapung. Subhanallah, diletakkan di situ. Singkat cerita malah peti ini masuk ke istananya Fir'aun. Akhirnya malah singkat cerita akhirnya Nabi Musa malah dirawat oleh Fir'aun jadi putra mahkota. Ini adalah macam-macam ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ketika diinginkan oleh Allah dia ini menjadi orang yang sampai kepada Allah, menuju ridha Allah, maka dia akan dikuatkan dengan tiga tentara ini, tentara cahaya ini, yaitu diberi keyakinan yang benar, diberi ilmu yang manfaat, dan dia akan diberi petunjuk dalam hatinya, diberi ilham setiap saatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bantuan tentara-tentara cahaya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau kita minta maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.